Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Nama aku Frida dan di sini aku pengen ajak kalian semua untuk sharing-sharing bareng, belajar bareng tentang ilmu-ilmu rekam medis, khususnya untuk coding-coding diagnosa dan tindakan pasien yang menggunakan asuransi BPJS. Gimana supaya pasien itu nanti klaimnya bisa diterima atau di-ACC oleh BPJS Kesehatan. Saat ini aku bekerja di salah satu rumah sakit di bagian coding diagnosa dan tindakan pasien rawat inap yang menggunakan BPJS. Di sini aku pengen ajak kalian semua untuk berbagi tips atau trik gimana, ya nggak trik sih ya, ilmu lah. Gimana sih supaya pasien itu klaimnya diterima sama BPJS tanpa harus dapat pendingan dulu karena hal-hal kecil atau hal-hal yang menurut kita tuh ya ampun alasannya ini doang gitu. Nah, habis ini aku bakal share salah satu kasus pasien rawat inap dengan diagnosa yang udah ditulis dokter, asesmennya dan penunjangnya, apa yang harus kita perhatikan supaya diagnosa pasien tersebut bisa diterima klaimnya ke BPJS. Langsung ke share kasusnya. Kasus yang mau kita bahas hari ini adalah ada seorang pasien rawat inap yang masuk melalui IGD dengan indikasi kegawat daruratan yaitu demam di angka 38,9 derajat, mual muntah lebih dari 10 kali, dehidrasi ringan sedang, bibir pucat, mata colok. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan penurunan angka trombosit menjadi angka 96, leukosit 14.000,11. Terapi yang didapatkan pasien selama rawat inap adalah infus RL, injeksi paracetamol, antibiotik cefixime dan juga lansoprazol. Pasien pulang dalam keadaan sudah membaik di angka trombosit 113. Kemudian diagnosa yang dituliskan dalam resume medis adalah DF, gastritis dan juga dehidrasi. Maka kode dan diagnosa yang dapat diajukan ke BPJS adalah: pertama-tama yang harus kita lihat adalah gimana sih cara pasien tersebut masuk rawat inap, apakah melalui IGD atau melalui poliklinik. Untuk kasus ini pasien masuk melalui IGD. Dengan kata lain, maka kita harus melihat indikasi kegawat daruratan pasien tersebut. Indikasi pasien itu untuk dirawat inap atau indikasi gawat daruratnya di sini adalah demam 38,9. Sesuai indikasi rawat inap dengan kegawat daruratan menurut BPJS itu adalah di atas angka 38, sehingga untuk pasien ini memang sudah bisa dikategorikan gawat darurat karena 38,9 derajat. Kemudian untuk mual muntahnya di sini lebih dari 10 kali. Untuk kasus mual muntah bisa dianggap gawat darurat oleh BPJS ketika itu sudah mengindikasikan pasien itu dehidrasi. Dehidrasi di sini bisa dilihat dari laborat elektrolitnya atau bisa dilihat dari kondisi klinis pasien, yaitu di sini ada bibir pucat dan mata colok. Untuk beberapa klinis lain bisa kalian cari di aturan-aturan pemerintah, bisa di BA kesepakatan BPJS atau di jurnal-jurnal apa aja sih tanda pasien itu sudah mengalami dehidrasi. Klinis apa aja sih yang udah menandakan pasien itu dehidrasi. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutannya adalah pemeriksaan darah. Di sini angka trombosit pasien sudah turun di angka 96. Untuk lebih amannya, BPJS itu akan menggawat daruratkan pasien dengan penurunan angka trombosit di bawah angka 100. Ini nggak tertulis di aturan sebenarnya, cuman menurut pengalaman saya aja.
Jadi angka 96 ini sudah masuk ke angka gawat darurat. Kemudian untuk angka leukosit, untuk angka trombosit tadi tuh normalnya 150.000 ya teman-teman. Kemudian untuk angka leukosit di angka 14.000 ini juga udah menunjukkan gejala gawat darurat karena normalnya di angka 11.000. Kemudian untuk terapi yang didapatkan pasien ini RL, injeksi paracetamol ini untuk demamnya, RL-nya ini untuk dehidrasi, dan antibiotiknya ini untuk leukosit yang naik karena ini menandakan infeksi bakteri sehingga membutuhkan antibiotik. Kemudian lansoprazol ini karena pasien mengalami mual muntah. Kemudian pasien pulang udah membaik, ini berarti angkanya sudah naik, angka trombositnya sudah naik. Kemudian diagnosa yang dituliskan oleh dokter adalah DF, yaitu dengue fever. Untuk diagnosa dengue fever, gejala yang harus kita dapatkan dari seorang pasien adalah demam, tadi sudah dapat 38,9. Kemudian penurunan angka trombosit yaitu di angka 96. Untuk terapinya paracetamol dan RL, sehingga bisa kita coding dengan diagnosa DF yaitu A90. Kemudian untuk diagnosa gastritis kita lihat lagi penunjang apa aja sih yang kita perlukan untuk diagnosa gastritis ini. Sesuai berita acara kesepakatan BPJS, untuk penegakan diagnosa gastritis ini membutuhkan pemeriksaan endoskopi. Jika pasien itu sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan endoskopi, maka gastritis ini bisa dikode karena dia ada terapi lansoprazol. Tapi misalkan dia tidak pernah dicek endoskopi sebelumnya, maka gastritis ini tidak bisa dikode. Sehingga untuk gastritis biasanya dari BPJS itu akan mengalihkan ke diagnosa lain yang kurang spesifik, yaitu dispepsia atau K30. Kemudian yang terakhir untuk diagnosa dehidrasi, ini kita cek lagi apakah pasien itu menunjukkan tadi klinis dehidrasi. Di sini ada pasiennya bibir pucat dan mata cowong. Kemudian kalau misalnya pasien itu dicek elektrolitnya, kemudian ada ketidakseimbangan elektrolit di situ, itu akan lebih menunjang lagi untuk diagnosa dehidrasinya. Tapi kalau misalnya tidak dicek elektrolit, hanya menggunakan klinis saja, saran saya sih tetap diperjuangkan untuk dehidrasinya, karena kadang BPJS itu masih mau menggunakan indikasi klinis saja. Untuk dehidrasi bisa kita coding dengan E86. Kemudian untuk tindakannya, tadi pasien dilakukan mendapatkan infus RL, yaitu berarti dapat injeksi elektrolit. Di sini adalah 9918. Kemudian ada pengecekan laboratorium, tadi ada berarti 9059, ini untuk cek darah. Dan yang lain ada injeksi obat-obatan, berarti diagnosa tindakan yang bisa dimasukkan adalah 9929. Nah, itu tadi yang bisa kita ajukan ke BPJS, diagnosa apa saja yang bisa kita perjuangkan supaya klaimnya diterima, dan apa aja yang harus kita perhatikan supaya klaim itu tidak dipending BPJS dengan alasan klinis yang tidak menunjang atau pemeriksaan laborat yang tidak memenuhi aturan, dan terapi-terapi yang tidak didapatkan pasien dengan diagnosa yang sudah ditegakkan. Itu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian punya
pertanyaan atau ada masukan-masukan lain atau ilmu-ilmu yang belum saya sampaikan di sini, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah supaya nanti aku bisa dapat ilmu yang lebih juga dan kedepannya bisa aku gunakan di tempat kerja aku. See you in the next diagnosis. Bye bye.